Halo, kembali lagi di Deck Aircraft Channel. Kali ini saya membahas tentang VR Conditioner. Nah, VR Conditioner ini bagian dari board Speeduino. Ini bentuknya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Bentar, ini kamera saya nggak fokus. Nah, ini fungsinya untuk merubah sinyal dari CKP sensor yang masih bertipe reluktor supaya bisa dibaca oleh si Speeduino. Nah, ini bentuknya sangat kecil banget ya. Seukuran sama jempolnya, masih besaran jempol. Ini harganya sangat mahal ya. Mahal bukan karena saya jualnya mahal, cuman part ini sangat langka. Untuk tipe IC-nya ini ya, tipe Max 9926 jenis SMD ya. Ini kecil banget, tapi harganya bisa di atas 500.000. Ini diperuntukkan untuk mobil-mobil yang masih bertipe reluktor. Reluktor itu yang 2 kabel. Kadang reluktor pun ada yang 3 kabel. Jenisnya macam-macam. Jadi sebelum kita menggunakan Eddystone Lawn, kita harus tahu dulu jenis tipe sensor pada CKP dan cam sensornya. Apakah hal sensor atau reluktor? Kalau reluktor harus pakai ini. Kalau tanpa ini langsung dicolok ke Arduino-nya, ke Speeduino-nya, Arduino dan boardnya, board ECU-nya bisa mati karena itu reluktor itu arusnya AC, sedangkan yang Hall itu DC, dan bentuk gelombangnya pun berbeda. Jadi sangat disayangkan ya mobil-mobil yang masih menggunakan reluktor mau nggak mau harus pakai ini VR conditioner ini. Tanpa ini ya nggak akan nyala. Langsung dipaksa pun boardnya yang akan mati. Ini harganya mahal karena IC-nya yang mahal. IC-nya ini bisa 300.000, ini kecil. Ini IC kecil ini bisa 300.000. Di Indonesia nggak ada yang jual. Kalau ada yang jual silahkan kasih tahu saya, akan saya borong. Meskipun ada pasti harganya mahal. Terus untuk ukuran PCB-nya pun ini double layer juga ya. Ini dual VR. Dual VR itu maksudnya cam dan CKP. Terus untuk proses pemasangannya jangan sampai kebalik. Sebentar, saya ambil Arduino saya dulu. Untuk proses pemasangan jangan sampai kebalik. Kalau kebalik pun Speeduino-nya juga bisa mati. Terus ininya ECU-nya juga bisa mati. Pastikan ya, jangan sampai kebalik dan pastikan soketnya masangnya benar. Nah, di sini kan ada garis yang putus, ada yang kayak pintu kebuka. Ini ketemunya. Sebentar. Ketemunya yang ini. Ini juga ada garis yang ini, ketemunya ini. Jadi IC-nya di sini. Nah, posisinya di sini. Seperti ini cara masangnya. Nah, ini. Tapi jangan disolder karena ini dibongkar pasang. Hanya mobil atau motor. Ini kalau motor wajib punya ini ya. Kalau motor kan modelnya pickup itu, 2 kabel. Wajib punya itu. Wajib punya VR conditioner. Kalau yang mobil-mobil yang tipenya udah hal sensor, nggak perlu. Cukup mobil-mobil yang jenisnya reluktor. Mobil reluktor itu variatif ya, mobil baru pun ada yang reluktor. Avanza aja masih pakai reluktor. Nah, gimana sih kita mencari tahu untuk mengetahui jenis sensornya itu Hall apa reluktor? Caranya sederhana.
Bentar, saya ambil multitester saya dulu. Mana ini? Cara mengetahui itu sensor reluktor atau hal sensor sederhana. Kalau reluktor itu biasanya ada 3 kabel dan 2 kabel. Tapi kebanyakan 2 kabel. Nah, kalau yang 2 kabel itu ada main sama positifnya. Kalau kebalik, susah nyala juga. Caranya simple kalau mau mengetahui reluktor. Pertama, dari jenis kabelnya. Kalau 2 kabel, biasanya reluktor. Cukup ininya dipindah ke AC. Terus dicolokin ke sensornya. Kalau dia gerak, berarti itu reluktor. Karena reluktor itu keluarnya AC. Terus, kalau yang hall sensor, itu biasanya 3 kabel. Tapi hati-hati juga. Kalau yang 3 kabel itu ada yang reluktor. Nah, kalau yang jenisnya hall sensor, itu cukup kita pindah ke DC. Nah, kalau dia gerak, berarti reluktor. Maaf, kalau dia gerak, berarti dia hall sensor. Buat mastiin lagi, kalau itu hall sensor, ketika dipindah ke AC voltase, dia nggak akan gerak. Saya ada sensor yang jenisnya hall sensor. Sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini 3 pin. Bentar, kelihatan. Nah, ini 3 pin. Ini hall sensor. Keluarnya DC. Cuman ini saya ada reluktor 3 pin juga. Jadi harus dites. Karena kalau reluktor yang jenisnya 3 pin, itu yang satunya seal. Bisa dibilang kayak ground. Positif, negatif, ground. Atau ada juga yang semi magnet. Kalau ini ada besinya, magnetnya udah built-in. Kalau yang nggak ada magnetnya, dia ada kabel positif negatif terus sinyal positif dan negatifnya buat bangun magnetnya ini biar ada magnet. Jadi referensinya simple. Kita bisa googling ke Google untuk nyari datasheetnya. Karena semua jenis sensor ada. Entah itu hall ataupun reluktor, untuk setiap mobil itu ada data informasinya. Jadi, mau nggak mau, mobil yang menggunakan reluktor harus beli ini. Harganya ini sangat mahal. Nah, kendalanya itu kalau yang mobil jenis reluktor, sensornya ya agak bermodal dikit kalau mau pakai itu standalone. Nggak harus Speeduino ya, pakai Mega Squid pun harus pakai VR conditioner karena untuk merubah sinyalnya. Terus ECU saya yang ada soketnya ini hanya untuk hall sensor. Ini nggak bisa reluktor karena nggak ada soketnya. Tapi pakai soket reluktor yang eksternal bisa. Nanti saya mau membuat ECU yang VR conditionernya plug and play ke semua modul. Bisa ke mobil ECU standar ataupun ke Speeduino. Jadi nggak ada kakinya ini, tapi modelnya soket. Karena fungsinya ini cuman buat convert dari sinyal analog ke digital. Nah, di sini ada inputnya si reluktor, terus dirubah ke hall sensor. Nah, buat yang tanya-tanya,
kok dihitung-hitung pakai Speeduino mahal. Ya, Speeduino mahal karena ECU ini diperuntukkan sebenarnya untuk semacam apa ya, racing, kompetisi harian pun bisa. Untuk harian pun juga bisa, cuman ya berani modal ya. Karena banyak yang DM saya, "Mas, ECU-nya berapa?" Sekian juta lah. Kok sama yang ECU bekasan harga 2 jutaan mahalan itu? Ya iya. Tapi saya nanya, yang harga 2 jutaan kayak ECU Honda Jazz, Avanza 3 jutaan, ECU mobil sejuta umat yang harganya 2 jutaan, 3 jutaan harga bekas. Saya nanya, emang itu bisa diprogram ulang? Bisa toh, cuman harus ke bengkel ECU. Kalau yang ECU ini kan kita bisa program sendiri di rumah. Jadi jangan dibandingkan harganya ya. Kalau mau membandingkan, jangan bandingkan harganya. Itu nggak make sense sekali. Tapi kalau membandingin fitur, boleh lah. Kalaupun pakai ECU bawaan, terus pasang piggyback, ketemunya juga mahal. Karena harga piggyback minimal 5 juta sampai 12 jutaan. Itu pun yang lokalan. Dan masih standar gitu loh, belum yang advance. Nah, daripada beli piggyback, lah mending beli yang standalone kayak gini. Harganya bisa separohnya. Ada lagi kasus, "Mas, mobil saya ECU-nya mati nih." Saya tanya, "Ada yang jual nggak bekasannya?" "Ada mas, 2 juta." Ya udah, saya saranin beli bekasnya aja, nggak usah pakai Speeduino. Karena buat beli Speeduino harga 2 juta juga belum dapat apa-apa. Tapi kalau udah pakai Speeduino terus di compare sama ECU bawaan, pasti banyak yang milih Speeduino karena bisa di custom. Mau bensinnya irit, boros tenaga, akselerasi dapat, top speed dapat, RPM bawah dapat, atas dapat, semuanya bisa di custom. Lah kalau beli ECU yang bawaan pabrik, kalaupun ada harga yang 1,5 juta, ya gitu-gitu aja. Jadi sekali lagi, kalau dari harga nggak bisa di compare ya. Kalau mau cari murah ya beli bekasan aja, nggak usah pakai Speeduino. Tapi kalau mau pakai yang bisa di customize sendiri, hobinya ngutak-ngatik, mau kebut-kebutan, pakai standalone, entah itu Mega Squid, Altec, Motec, banyak ya ECU standalone, ya pakainya itu. Tapi sekali lagi, kalau mau mobilnya trouble, "Aduh mas, ECU saya rusak nih, bisa diservis nggak?" Kalau pakai Speeduino berapa? Ya udah diservis aja, nggak usah pakai Speeduino. Karena ini ECU bukan PNP ya. Sekali lagi, ECU Speeduino ini tidak PNP. Saya hanya menyarankan untuk orang-orang yang paham tentang cara kerja injeksi, bengkel. Kalau user sendiri ya, misalnya pemakai, suruh pakai ini, ya bakal kelabaan. Karena saya sering dapat bukan komplain sih, udah beli kok nggak nyala-nyala gitu loh. Lalu saya tanya, "Masnya paham nggak cara nyambung-nyambungnya?" Kan saya dari awal sudah menjelaskan ECU ini tidak PNP, harus diprogram ulang. Ini bisa untuk semua mobil, tapi harus diprogram ulang. Untuk cara programnya bisa cari di internet ya, karena banyak sekali. Ini cara programnya seperti ECU Mega Squid dan ECU Speeduino itu sendiri. Karena yang pakai tuner studio sementara hanya itu. Jadi sekali lagi, ECU ini harganya nggak bisa di-compare dengan ECU yang harga bekas dan nggak bisa PNP. Tapi kalau udah pakai ini, enak sekali. Sama ECU bawaan pun masih enak ini. Apalagi yang suka ngutak-ngatik, bisa diprogram ulang, mau ngirit, akselerasi, macem-macem. Jadi itu saja dari saya, fungsi dari AV Air Conditioner. Ini harganya juga bikin ngilu. Saya jual bukan karena mahal, karena partnya aja yang mahal. Kalau ada yang bilang misalnya, "Oh ini
IC-nya doang murah, ini cuma 50.000. Ya silakan dibeli, saya borong semuanya kalau di Indonesia ada yang murah. Karena VR-nya ini mahal sekali. Dari official Speeduino, IC-nya aja bisa sampai 300.000. Masuk Indonesia sekitar 400-an ribu, belum nyoldirnya juga SMD. Saya sarankan kalau yang beli solder aja ya ke tukang HP. Ini semua orang tukang HP bisa. IC-nya ini cuma MAC, terus kapasitor sama resistor. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.